ada mobil pariwisata dalam kota Bandung, artinya Bandung for Orcas. Jadi kami akan mengajak Bapak Ibu jalan-jalan melewati beberapa tempat yang menarik di Bandung sampai kita sedikit cerita. Ya. Ada beberapa peraturan dilarang merokok atau nge-vape di dalam Bandros. Makan minum silakan, tapi mohon bantu kami untuk pulang makan pada tempatnya di kamar teman-temannya. Dan untuk adik-adiknya tidak boleh berdiri di kursi Bandros. Kebetulan hari ini cuma satu ya. Ya, perkenalkan nama saya Mia, dengan ini partner saya Kang Rian ya. Ya, Bapak Ibu, ini orang Bandung semua bukan? Bukan. Orang Bandung tuh udah naik terus loh. Oh, geningan. Ya, Bapak Ibu, Bandung ini banyak julukan ya. Tahu nggak? Biasanya orang pertama yang paling banyak nyebutin julukan Bandung itu apa? Kota Kembang. Oh, Kota Kembang ya. Iya, Kota Kembang. Karena letusan geografi berkali-kali. Karena di sini kan subur, tanaman tumbuh dengan baik. Kalau sekarang mungkin Kota Kembang maksudnya macam Bandung ya. Bandung kota kuliner, jangan takut kurang makan di Bandung selama ada uangnya ya. Di sini mas sampai makanan apa aja yang nggak ada nilai gizinya aja orang doyan. Sebelah, cilor, cimol, cireng dan sebagainya ya. Bandung itu kota Paris Van Java, dan kota Bandung kayak Paris Prancis. Nah udah gitu Bandung macam-macam ya, masih banyak lagi. Bandung lautan api ya, dan masih banyak lagi. Nah ini kalau malamnya ini tempat kuliner, tapi kalau siangnya ini adalah Sogo, shopping berisi Sogo ya. Terus ini di sebelah kiri saya SMA Negeri 20 ya, ini SMA yang menjadi viral karena syuting film Dilan di sini. Nah Bapak Ibu, Bandung dengan segala julukannya, jutaan tahun yang lalu di sini tuh adanya satu pegunungan raksasa dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Nama gunungnya adalah Gunung Jayagiri. Nah gunung ini meletus dan bikin gunung yang lebih kecil lagi disebut Gunung Sunda atau Cuda. Sunda atau Cuda sendiri artinya adalah putih bersih atau suci. Jadi setuju nggak kalau orang-orang Sunda ini putih-putih ya? Setuju. Memang ada berbagai kategori sih. Putih glowing, putih kecoklatan, dan putih tua ya. Yang penting ada kata putih gitu. Nah kemudian Gunung Sunda atau Cuda meletus lagi dan bikin gunung yang lebih kecil lagi yang ada sampai sekarang, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Sama kawah yang luas yang dituruni hujan ribuan tahun jadi danau raksasa yang disebut Danau Purba. Secara sederhananya, satu dari sisi danaunya ini retak, airnya menurun, sebagian jadi Sungai Citarum, sungai terbesar di Jawa Barat, sebagian lagi masuk ke Satu Gua yang tertutup oleh batu. Nah itu namanya adalah Sanghyang Tikoro atau Tenggorokan Dewa yang letaknya dekat Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Dan orang masih percaya kalau misalnya batunya terbuka, Bandung akan terendam kembali. Singkat cerita, kota Bandung ini ada di bekas kawah. Makanya Bandung kalau dilihat dari udara kayak mangkok raksasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita langsung aja. Bandung ini sudah menjadi tujuan pariwisata. Orang datang ke Bandung, pertama yang dicari adalah kuliner ya. Nah ini ada nih street food. Nah ini tenda ini. Ini tuh katanya mie ganteng. Sebenarnya cuy mie Malang. Selain rasanya enak, katanya jualannya ganteng kayak Ariel Noah. Oke ya. Dan kita juga sekarang masuk jalan Lombok ini. Di sini juga ada makanan yang tidak perlu kegantengan dan kecantikan seseorang ya. Tapi orang bisa sampai ngantri-ngantri ini. Di depan ada. Pernah nggak nyobain lomi dan bakmi Lombok? Ini lomi dan bakmi Lombok. Bukanya dari jam 10 sampai jam 5 sore ya. Ini biasanya ya. Nah itu. Terus apa lagi? Bandung sebagai wisata shopping. Bandung wisata alam. Bandung ini dikelilingi oleh pegunungan. Di Kabupaten Bandung Barat kita punya Gunung Tangkuban Perahu, punya sumber air panas di atas. Kabupaten Bandung ada Gunung Wayang, ada Gunung Windu, ada Gunung Patuha, ada Ciwidey. Banyak banget ya di sana. Terus Bandung tempat urban legend.
Ini karena orang Indonesia masih percaya hal-hal berbau mistis. Misalnya disebutin, wah tempat ini misalnya ada hantunya. Mungkin di tempat lain orang malas datang ya. Tapi kalau orang Indonesia mah sanggup, mereka ada sanggup ya di kita mah. Jadi bukannya setan yang pusing ya Bu ya. Bukannya manusia takut sama setan pusing karena didatangi terus sama orang penasaran. Saya rasa di sini bisa berkomunikasi sama setan. Aduh males banget ya mesti jawab kayak gitu ya. Benar-benar dari rumah ketal 1908. Jadi pada zaman Belanda, seorang ibu goreng kentang di kuali yang besar sampai gendong anaknya masih kecil lagi sakit. Karena anaknya nggak bisa diam, jatuh ke penggorengan dan meninggal dunia. Nah, kentang kita itu adanya di Jalan Dharma Wangsa, nggak enak kalau pakai mie. Rumah kentang itu banyak, maksudnya rumah berhantu, bau kentang busuk. Nah itu ya. Yang pasti ini rumah petinggi Freemason. Rumah petinggi Freemason. Kenapa disebutnya rumah kentang? Agar mereka nggak berani ngedeketin ke sini, karena kan disebutnya rumah hantu. Jadi ritual dan aktivitasnya tidak terdeteksi. Terus yang seberangnya ini, kan ini berapa tahun yang lalu masih bangunan terbengkalai ya, dulu jadi KPPU tuh ada 2-3 tahunan. Ini tuh dulunya kalau lihat di jurnal Risa, tempat orang jatuh diri. Yang katanya kali gantungannya tuh ada yang berani nyomot. Pasti kalau kata orang Sunda mau bilipi matakeun. Ya, ada aktivitasnya. Nah sekarang kita masuk daerah militer, Kodiko TNI. Oh ada tanknya deh, dulunya disebut Gedung Yarbers, tempat bazar tahunan Belanda. Ketika Belanda dulu ada yang bazar tahunan, penduduk pribumi nggak boleh masuk, maka dikasih pasar malam di tanah seberang. Dan sekarang jadi populer Saparuanan, untuk catatan, Yarbers ini adalah bazar tahunan termewah pada masanya. Dan belum ada yang nandingin ya pada masanya. Termewah sedunia loh. Nah ini adalah salah satu taman tematik Moluccan Park atau Taman Maluku. Bapak Ibu, taman ini dulu ditakuti oleh para kaum Adang karena tempatnya siang-siang pada jeans kumpul, malam-malam berubah. Pakai legging, rok mini, bulu mata palsu ya, rambut palsu, makeup lengkap. Jangan lupa keserengan ya. Nah ini sebelahnya adalah Valley Leger di Komandan. Rumah dinas dan kantor tertinggi Jenderal Belanda yang sekarang menjadi kantornya Pangdam 3 di luar. Pangdam 3 yang sekarang siapa ada yang tahu? Papi Kunto, lalu Bapak Kunto Haribowo ya. Nah ini Detasmen Markas, dulunya adalah Departemen Van Orlog atau Departemen Peperangannya Belanda. Seberangnya ini adalah Taman Lalu Lintas. Dulunya ini adalah apa namanya? Insuli tempat latihan baris-baris tentara Belanda. Nah Bapak Ibu, ini kan ceritanya daerah militer. Nah perwira Belanda ini pengen anak-anaknya sekolah di dalam naungan mereka. Oleh karena itu dibuatlah ABS School tahun 1919 ya, sekolah khusus untuk anak-anaknya para perwira Belanda yang sekarang menjadi SMA Negeri 3 dan 5. Ada cerita Ratu Nancy di sini. Jadi ada perwira Belanda yang menikah dengan wanita pribumi, punya anak sebut aja namanya Nancy. Jadi semasa hidupnya si Nancy ini cantik, suka anak-anak bersantai. Cuma karena dia punya darah pribumi, dia dibully sama teman-teman Belandanya. Pada suatu hari dia didorong dari salah satu jendela di SMA 5 sama 3 teman Belandanya dan meninggal dunia. Nah konon katanya jendela tempat dia didorong itu nggak pernah bisa ditutup. Jadi mau digimanain pasti ngebuka lagi. Ya kita mah nggak usah terlalu heboh, mungkin Nancy Haridani kita nggak tahu. Yang pasti Nancy sampai sekarang masih ada di sana. Ya. Nah sekarang kita masuk ke jalan. Kita masuk jalan Sumatera. Nah Bapak Ibu di sini ada SMP Negeri 2. Nah SMP Negeri 2 ini adalah SMP terfavorit kedua di Bandung. Dibangun tahun 1913. Yang pernah sekolah di sini adalah Ibu Ainun Habibi dengan Bapak Ridwan Kamil. Ya sebelahnya SMP Negeri 5. Ini dibangun tahun 1920. Yang pernah sekolah di sini Bapak B.J. Habibie. Terus siapa Raisa, Raffi Ahmad, Iwan Fals, Dewi Gita, Arman Maulana dan masih banyak lagi. Ada kereta. Udah pernah naik kereta belum? Itu di depan dia belum datang ke Mangga. Tenang, nyari ya. Sini. Sini. Oh iya. Mau lihat tapi nggak mau jauh dari ayah saja aja.
Oh lihat ya pas sudah maju ya. Bisa aja ada ngelesnya nih. Keluarnya dari kiri, dari kanan. Yang mana? Dari situ, dari kanan atau dari kiri? Bisa nyanyinya nggak lagunya, tahu nggak? Naik kereta. Belum sekolah ya? Belum. Ya. Kemana? Oh, teman di kota. Sudah menyebar di seluruh Pulau Jawa. Lokomotif pertama yang datang ke Bandung namanya Si Gober tahun 1884 ya. Salah satu tujuannya juga ngambil sayur mayur dari daerah Ciwidey ke Bandung Raya. Nah karena ada kecelakaan kereta jalur ke Ciwidey itu kan sampai sekarang dimatikan. Dengar-dengar PT KAI akan buka lagi untuk pariwisata, cuma ini pasti perjuangannya panjang karena udah ditimpa kan sama rumah-rumah penduduk kan gitu. Program yang dibikin sama Kang Emil dari zaman ketika beliau masih jadi wali kota ya. Dan memang sih belum itu sepenuhnya karena COVID-19 ya. Namanya adalah 7 Fun Days in Bandung atau 7 hari yang menyenangkan di Bandung ya. Hari Senin, hari bebas bayar Damri untuk anak-anak berseragam sekolah. Damri sudah berganti menjadi Trans Metro Pasundan. Hari Selasa itu adalah hari non-smoking days di lingkungan pendidikan. Hari Rabunya adalah Rabu Nyunda dan hari bebas makan nasi. Ini yang agak repot ya, hari bebas makan nasi. Kamisnya adalah Kamis Inggris. Pada hari Kamis biasanya kami pelaku pariwisata dan anak sekolah itu pakai baju tradisional khas Jawa Barat ya, kebaya dan baju pangsi buat laki-lakinya. Jumatnya itu adalah bicycle days, cuma 1 minggu. Sabtunya ada Car Free Night 2 minggu sekali di Jalan Soekarno, dan hari Minggunya ada Car Free Day di beberapa titik di Kota Bandung. Orang-orang Tionghoa di Bandung kalau mau jadi mualaf rata-rata daftar ke sini, dan itu adalah pusat pembelajarannya. Jalan ini sendiri namanya adalah Jalan Tamblong berdasarkan nama seorang tokoh Tionghoa, Babah Tanlong. Nah, Babah Tanlong ini dia pemimpin dari 7 keluarga Tionghoa yang didatangkan ke Bandung dari Cirebon untuk ikut membangun kota Bandung. Generasi ketiga dari Tanlong, cucunya mungkin ya, itu punya toko mebel yang dia sumbangkan untuk keperluan konferensi Asia Afrika 1955. Dan dari sini kita tahu orang Sunda suka nambahin sama ngurangin huruf. Tanlong kan jadi Tamblong, pom bensin jadi pom bensin, ya unik memang ya. Ngurangin hurufnya, Bandung jadi Bandung, ember jadi emer ya, sendal jadi senal. Nah, itu ya. F jadi P, nah itulah sering keseleo lidahnya ya. Tapi kalau ditanya benar mah bisa loh. Disuruh ngomong Fanta, ditanya benar-benar bisa ngomong Fanta. Pas beli sendiri back to basic Fanta ya. Yo, itu sering kejadian ya, nggak apa-apa. Mesti pasti bisa. Nah nanti sejarah konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika jadi diadakan tahun 1955, peringatan besarnya 10 tahun sekali. Operator dulunya adalah pabrik roti yang dirombak total oleh guru besar ITB, CT Karel Schumacher, yang bikin banyak gedung peti di sini dan selalu dibantu oleh muridnya Insinyur Soekarno. Ini adalah satu dari 2 hotel tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika. Ada Museum Schumacher yang menampilkan foto-foto bangunan karya beliau. Salah satu yang terkenal adalah Observatorium Bosca yang ada di Lembang. Sekarang kita masuk jalanan terpanjang di dunia karena melewati 2 benua, Asia dan Afrika. Jalan Asia Afrika termasuk jalan 1000 km anyar Panarukan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Herman Wilkendel. Setiap tiap kota punya 0 km dan inilah 0 km Bandung. Ada monumen Stung, patung yang Jenderal sini sebelum balik ke Belanda dia kesini ngecek jalanan ini yang udah jadi nih. Terus dia tacepin tongkatnya di situ, dia bilang, usahakan ketika saya kembali, Bandung harus sudah menjadi Gemeente atau kota besar tanggal 25 September 1810, dan itu diklaim sebagai hari jadinya kota Bandung. Bandung sudah berumur 212 tahun. Samuel Mann, kota yang pertama dan tertua di Bandung ya, dan juga tempat menginap para delegasi konferensi Asia.
Nah Bapak Ibu, sebelahnya itu adalah sekarang mah Bank OCBC NISP. Dulunya ini adalah Warren Helles the First, supermarket orang Belanda ya. Jadi orang Belanda udah belanja di situ. Nyebrangnya ada yang lewat terowongan bawah tanah, ada yang lewat jalan biasa ke gedung Society Concordia. Tempat residensinya orang Belanda dibangun 1825. Tapi tidak semua orang bisa masuk sini. Ini kalangan tertentu aja, betul-betul kalangan high. Nah, Bapak Ibu, direnovasi selama Soekarno 1954-1955 diadakan konferensi Asia Afrika yang diikuti oleh 20 kepala negara ya. Biasanya di sini ada 3 makhluk ya, hantu sama superhero. Makhluk yang paling unik adalah hantu, karena dia ini tidak takut sama surat Yasin, tidak takut sama ayat kursi. Dia takutnya sama hujan sama satpol PP ya. Takut diciduk. Alun-alun Kota Batu, Belanda, bukan Belanda. Dulu dibikin berdasarkan susun Catur Gatra atau 4 titik. Titik pertama itu adalah pendopo yang sekarang jadi rumah dinas wali Kota Batu. Titik kedua pelataran alun-alun sama Masjid Raya Bandung dibangun 1825. Titik ketiga itu dulu ada pohon beringin 2. Itu hampir di tiap alun-alun ya pasti ada. Nama kekuasaan pemerintah setempat dan tempat pemacungan. Kalau pohon beringin dari Tepang sampai Jepang 1942. Titik keempatnya adalah pasar, karena tata kota berubah, pasarnya menjauh. Ketika Belanda datang, dibangunlah pos, ditambah tuh pos, terus istal kuda, terus penjara, terus rumah sakit, dan menjadi kota sekarang. Dan kita sekarang masuk jalan baik. Di sini ada bangunan bekas istal kuda, ya. Tentu saja sudah tidak berfungsi. Di bagian belakang parkiran Bank Mandiri. Nah ini, yang itu kayu ini ya. Jadi dulu kandang kuda, sekarang kandang kijang hidup. Dan di sini juga ada penjara baca ya. Penjara baca yang dulu dibangun tahun 1877 udah pindah ke Jalan Soekarno Hatta karena nggak boleh ada penjara di dalam kota. Tapi masih ada satu sel yang disisakan, mana ini menjadi situs yang bersejarah. Selnya presiden pertama kita Bung Karno yang ditahan selama 1 tahun 2 bulan ya. Jadi tahun 1929 Bung Karno ini menentang penjajahan Belanda. Kemudian ditangkap dan dikirim ke penjara untuk kriminal biasa ini. Di dalamnya masih ada peralatan makan dari seng, bispot, tempat tidur rangka besi, tikar yang digulung-gulung jadi kasur, bantal, selimut ya. Nanti beliau akan diadili tanpa didampingi pengacara. Gak fair berarti ya. Orang yang membuat beliau bisa membela dirinya sendiri adalah istrinya dari Bandung, yaitu Ibu Inggit Garnasi. Jadi kan kalau orang rumah pakai samping ya, pakai sarung gitu. Jadi beliau sengaja tuh sampai puasa biar perutnya kepeng. Nah dari situ beliau ini nyelipin pukul kalau nengok suaminya. Dan dari situ Bung Karno belajar bagaimana membela dirinya sendiri. Jadi ada cerita lanjutannya ya di Gedung Landrat. Sekarang kita masuk jalan Cikampek. Di sini masih ada menara penjaga penjara Bancai ya bekasnya. Dulu dijaga penjaga, sekarang tukang batagor. Ini kan. Nah, di sini juga ada satu masjid lagi yang unik ya. Jadi ada 2 masjid dengan nuansa Oriental. Kalau ini mah lebih kelihatan kayak kelenteng. Al-Intizaj yang dibangun oleh para mu'alaf Tionghoa. Nah, Bapak Ibu kalau yang bukan orang Bandung, kalau mau kuliner bisa ke sini ya, teras kuliner di Kampung Barat. Nah, Bandung salah satu julukannya adalah Paris Java. Dan kota Bandung kayak Paris, Prancis. Nah, bangunan-bangunan yang masih bernuansa Eropa ya, dan sebetulnya adalah salah satu heritage Bandung. Itu adalah di Jalan Braga. Kalau ke sini Jalan Braga panjang, kalau ke sini Braga pendek. Yang membedakannya ya tracknya. Nah, di sini Braga pendek ada tulisan Sarinah tuh, yang jadi Hotel de Braga. Sarinah adalah depan Kemensoran Rancangan Soekarno, di Jakarta juga ada. Dan Sarinah itu bukan sembarang nama, itu adalah nama pengasuh beliau ya.
Braga banyak orang menghubungkan dengan kata ngabaraga, ngabalaga atau ngegaya. Ngabaraga berarti pamer badan. Ini ada hubungannya dengan Bandung dengan kota fashion. Ketika dulu ada model pakaian terbaru dari Paris Prancis, 3 bulan kemudian model Belanda bisa beli di sini pakai baju itu. Itu toko roti dan kue sumber hidangan sudah ada dari tahun 1929. Dulu namanya adalah Slurpeus atau rumah manis. Di sini ada pengrajin wayang. Halo Om Rafael. Hai, semangat ya. Nah ini restoran Terus Bumi. Ini adalah restorannya Ahmad Dhani ya. Ya. Terus ini pertokoan pertama yang ada di Braga, Environment dari tahun 1896. Dulunya toko senjata sama gudang senjata, sekarang jadi galeri seni. Nah ini pertokoan yang jelas kita bisa lihat ini toko zaman dulu ya. Nah ini yang menutup pintu abu ini adalah Pumpuran Jewelry. Kalau orang tua dulu tahu emas berlian yang bagus tuh pasti ada di sini. Sebenarnya gedung kas negara. Dulu Belanda, orang Belanda itu bayar gas mah bulanan. Kayak PDAM lah kalau kita langsung dialirin ke pipa-pipa di rumah-rumah gitu kan. Dan inilah saya bilang salah satu heritage atau cagar budaya Bandung. Sebetulnya tidak boleh dirubah ya. Di sini juga ada restoran pertama, restoran luar ya, restoran Prancis. Yang udah ada dari tahun 1923, yang sekarang menjadi restoran Braga Normal. Nah ini, Bagong Bogurayan ya. Ini eksteriornya masih asli. Tahun 1919 di sini juga ada showroom Mercedes-Benz. Nah ini tempatnya di Braga City Walk sekarang. Sebenarnya Bapak Ibu ya, Jalan Braga mah emang benar jalanan elit dari dulu. Mana ada kayak sekarang ada motor haping segala macam kapal latak gitu ya. Kalau sekarang, oh dulu mah betul kok. Emang jalanan bergengsi ya Jalan Braga mah. Betul lah, itu sekarang aja. Kemarin-kemarin lebih parah, berapa bulan kemarin sampai loto-loto ada impor di sini. Aduh, ini kesel ngeliatnya juga. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk jalan Suniar aja. Ini ada Braga Sky, ini mah dibangun lagi, dulunya bioskop, tapi kalau sekarang dia jadi apa namanya? Karaoke and lounge ya. Dan Bapak Ibu pasti pernah nonton Preman Pensiun. Tahu kalau si Syaib udah nyopet tidurnya di bawah jembatan ini. ABC Academy bukan copet ya. Kawasan ini namanya viaduct, artinya adalah jembatan di atas jalan. Di atas jembatan itu ada jalur kereta api. Dan ini adalah kanal bikinan Belanda. Dan sebelah kanannya ada salah satu monumen lokomotif yang ada di Bandung. Nah Bapak Ibu, kita masuk jalan Perintis Kemerdekaan. Bung Karno akhirnya diadili di gedung Landrat atau pengadilan yang kita sebut Museum Indonesia Menggugat. Nama Indonesia Menggugat itu berdasarkan judul gugatan balik Bung Karno terhadap pemerintah Belanda yang dibacakan selama 2 hari. Berita Bung Karno diadili tanpa pengacara itu sampai ke dunia internasional dan akhirnya Bung Karno Belanda diprotes, dihujat netizen kita sekarang ya. Bung Karno yang tadi divonis 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 10 bulan dan dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Kalau lulus ngetok Poliotabes Bandung, dulunya sekolah untuk anak bangsawan namanya Quick School. Istilah sekolahnya di sini makanya disebut Pokok Raja, yang sekarang menjadi kantor wali kota Bandung. Ada patung Raden Dewi Sartika, pahlawan emansipasi wanita dari Jawa Barat. Di belakangnya kayak ada sangkar burung. Jadi dulu, ya itu mungkin sangkar burung itu kan dibangun lagi ya. Jadi menceritakan dulu kalau ada acara penari jaipong itu narinya di dalam. Dilihatlah sama si menir-menir dan noni Belanda. Ada gudang penyimpanan kopi dan teh dulu di sini, namanya Gedong Papa, milik pengusaha Belanda Andreas de Wilde, yang pada masa itu saking kayanya sepertiga tanah di Bandung itu milik beliau sampai ke Babakan Tarogong Garut sampai ke Tasik, walaupun dulu skalanya Bandung belum segede gini. Kenapa? Karena memang kan orang yang berusaha rempah-rempah, kopi dan teh masih kaya, karena itu barang yang jarang kan di Eropanya. Gitu. Nah di belakang Masjid Al-Uqwa itu ada BMC tempat nongkrongnya. Dulunya adalah Bandung Milk Center. Nah, koperasi susu murni gitu guys. Kenapa ada koperasi susu murni? Karena kita kan ditinggalin sama orang Belanda yang notabene mereka masih konsumsi susu. Nah itu setiap harinya harus menyediakan kurang lebih 10.000
botol susu murni yang dikirim ke rumah-rumah orang Belanda. Sampai mendatangkan sapinya, ditambahlah maksudnya ditambah dari Belanda Utara. Nah ini rumah dinasnya Pangdam 3 Siliwangi yang dulunya ini masih simpang siur. Ada yang bilang ini rumahnya Andreas Tujude, ada yang bilang ini rumahnya Bankir Belanda, ada juga yang bilang versi sejarah itu macam-macam ya. Ada yang bilang ini rumahnya notaris Belanda. Ya Bapak Ibu, kita lihat ke depan ada buku. 1, 2, tadi sebelum rumah Pangdam ada, di Jalan Merdeka ada beberapa di sini namanya Mitra Kota atau Kota Sahabat atau Sister Cities. Ini adalah kota-kota di beberapa negara yang mempunyai aspek yang sama dengan Kota Bandung dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan perdagangan. Bapak Ibu mungkin ingat tahun 2015 silam itu adalah peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60, di mana Kang Emil mengundang para wali kota dari berbagai negara untuk mengadakan program kerjasama yang diadakan di LUPI. Misalnya sama Vietnam. Vietnam punya program keluarga berencana kayak di kita, di Yuso China dalam bidang perdagangan, dan Braunschweig Jerman dalam bidang pendidikan. Kalau lurus Jalan RRE Mata Dinata itu adalah pusat, salah satu pusat factory outlet yang ada di Bandung ya. Nah kita sekarang masuk jalan, ada yang tahu? Orang Bandung? Ya nama pakaiannya mah Dagonya. Nama resminya Insinyur Haji Juanda. Ya kenapa? Dari Insinyur Haji Juanda, tapi orang lebih sering nyebutinnya pasti lebih dulu Jalan Dago ya. Nah itu ada istilah, kalau istilah anak sekarang disebutnya cocokologi, Jalan Dimas Pasir. Istilah di Jawa Barat itu adalah kirata, dikira-kira jadi nyata. Berawal dari Lembang, Lembang adalah pensuplai sayuran Bandung Raya. Jadi orang turun dari Lembang nih pakai kereta kuda, bawa sayur, turun ke Paribaya, Dago atas, Dago bawah, ke kota. Cuma kan jalan Dago ini treknya panjang banget. Dan ini adalah bukan belantara. Ada binatang buas, ada perompak. Kalau cuma satu kereta kuda, mereka nggak aman. Akhirnya pada jadian tuh di persimpangan jalan. Udah 3-4 kereta kuda, baru berani pergi bareng. Tungguin, bahasa Sunda sesama teman kan agak kasar. Dagoan, makanya disebutlah jalan Padago-Dago dan lebih dikenal dengan nama jalan Dago. Ya, dan ini adalah jalanan yang penting anak Bandung ya. Dulu sebelum COVID cuma jangan tanya. Dan banyak banget orang yang jualan di internet. Indomie, telur, kornet. Jaya lah pada masanya. Nah kalau ke kanan, lampu merah ke kanan saya itu ada tempat dimana kalau misalnya Bapak Ibu atau Akang Teteh mau ajak ponakan, adek atau anaknya untuk nengokin leluhur secara teori Darwin ya. Kebun binatang Bandung. Kebun binatang Bandung ini kebetulan udah tua ya, dari tahun 1930 yang dibangun oleh Bandung Zoological Park karena sudah bekerja sama dengan Taman Safari. Jadi keren kalau dulu mah ngeliat buaya nguap, simpanse gimbal, pokoknya sedih banget aja ngeliatnya. Kalau sekarang mah mungkin anaknya mau ngelamar tetehnya di kebun binatang bisa, mau ngedate di kebun, enggak beneran keren sekarang mah, mau ngerakin mau bau. Udah sekarang emang udah keren gitu loh. Atau bapak mau anniversary sama ibunya silahkan di kebun binatang. Awas tapi adiknya jangan ke dalam tas, takut nanti kadang keluar ya. Pokoknya keren aja. Nah tapi selain itu juga Bandung mengalami masa-masa kemasan. Salah satunya adalah ketika dibangunlah bangunan-bangunan penting kurun waktu 1920 sampai 1924. Ada salah satu universitas terbaik di Indonesia, ke sana kan kantor administrasinya ya. The Technische Hogeschool ke Bandung atau kita sebut ITB. Bung Karno masuk ITB 1921, diikuti oleh B.J. Habibie. Kalau yang kekinian tentu saja Gubernur Jawa Barat kami, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kantornya Gubernur Jawa Barat itu bangunan yang dibangun tahun 1920 sampai 1924 yang kita kenal sekarang dengan sebutan Gedung Sate ya.
Gedung sate itu hanya julukan. Nama Belandanya adalah Government over the River dan disingkat GB. Dan lebih banyak orang bilangnya GB ya. Kenapa? Nggak semua orang bisa ngomong Government over the River. Saya yakin masih tidak sempurna nyebutinnya ya. Dan susah gitu kan. Kemudian pada masanya Pak Alto Naifi, salah satu gubernur yang sampai tahun 80-an, dikasih julukan gedung sate karena ada ornamen kayak tusuk sate di atasnya. Bukan karena ada yang jualan sate jando di sekitarnya ya, yang legendaris. Antri bisa lama, cuman beli satu porsi. Greget. Tapi katanya enak ya. Udah ada yang nyobain belum? Enak kan? Oh iya? Alhamdulillah saya udah bertahun-tahun di Bandung sudah bisa berhenti jadi nggak bisa makan. Sedih nggak sih? Curhat langsung. Oke, kita lihat gedung sate di depan ya. Orang Belandanya sampai bilang saya mesti bangga punya gedung sate karena gedung ini yang menyatukan berbagai unsur dalam satu bangunan. Bapak Ibu, punten lagi pakai tangan kiri. Kalau Bapak Ibu jalan dari sini, kalau Ibu ke sebelah sana sampai pos polisi, itu di trotoarnya ada motif-motif baru yang ada di Jawa Barat. Gedung sate pada masa pembuatannya melibatkan lebih dari 2.000 orang. Yang kayak tusuk satenya itu adalah penangkal petir. Yang bulat-bulatnya jangan lapar, nggak bukan daging. Ada yang bilang itu lambang bunga lotus atau melati sesuai dengan Indonesia. Kalau bunga lotus itu adalah lambang perdamaian Buddha. Jumlahnya ada 6, nggak sekedar jumlah, artinya 6 juta gulden yang dihabiskan pada masa pembuatan gedung sate. Saya ngambil salah satu versinya setara dengan 300 miliar rupiah pada saat itu. Bawahnya atap tingkat 3 udah masuk unsur agama. Di Islam, Iman Ihsan, Kristen Trinitas, di Buddha Tridharma. Bawahnya lagi kayak pintu candi itu Hindu. Kiri kanannya pilarnya ada yang bilang modelnya gotik, Vatikan, Romawi, udah jelas Kristen. Paling bawah jendelanya kayak kubah masjid berarti Islam. Di belakang tulisan gedung sate ada batu. Itu untuk menghormati 7 pemuda Bandung dari 21 pemuda yang gugur dalam mempertahankan gedung sate dari pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha ini adalah pasukan India binaan Inggris ya. Ada museum gedung sate di bawahnya dan rata-rata gedung ngadepnya ke utara. Utara adalah tangkuban perahu, artinya berterima kasih kepada alam yang memberikan banyak benefit bagi umat manusia. Itu adalah filosofi Hindu. Kenapa ada Hindu di Jawa Barat? Sebelum Islam masuk, kerajaan Sunda kan di bawah peradaban Hindu ya. Betul ya Bapak Ibu. Nah ini adalah taman masa depan kita, bukan kuburan ya. Masih jauh, ini adalah taman lansia. Biasanya kalau hari Minggu banyak lansia rasa muda. Dan ini adalah taman teraman di dunia. Percaya nggak? Karena dia dijaga sama T-Rex. Badannya nervous. Si T-Rex kabur dari museum geologi ya, tidur dia. Satu-satunya paspor tidur ya Bu. Ini museum geologi ini dulunya laboratorium penelitian Belanda. Ketika barangnya udah penuh, dijadikan museum. Saat Belanda kembali ke negaranya, banyak barang-barang yang mereka bawa dan mereka simpan di Universitas Leiden. Ya, dari zamannya Bung Karno sampai Kang Emil nikah nggak dikasih. Tapi 3 minggu sebelum Covid datang ke Indonesia, saya baca artikel bahwa Belanda telah mengembalikan 1.500 artefak yang mereka ambil dari seluruh Indonesia. Jadi itu sebagai tahap awal, bakal ada lagi. Jadi yang diambil bukan dari situ aja, banyak gitu. Akan dikembalikan lagi secara bertahap. Cuman emang nggak update ya, karena keburu ada Covid, boro-boro mikirin itu ya Bu. Ya, bentar lagi kita nyampe ke shelter ya. Bapak Ibu, Bados ini namanya adalah Bados Permen atau disingkat Banten. Kami punya 12 armada yang bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Harga tiket itu 20.000 per orang, terhitung dari anak umur 2 tahun tapi flat ya. Kami juga melayani charteran dari hari Senin sampai Jumat. Karena sisanya memang udah penuh, 1 minggu pasti penuh sama reguler. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah naik bandros. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada informasi saya yang kurang lengkap atau ada yang keliru, kami sangat menerima masukan. Selamat jalan-jalan, jaga kondisi, tetap pada protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.